Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Setiawan, akuntansi angkatan 2016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Sasaran, Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai tahun 2018. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Suhairi, SE, MSI, AKCA, yang telah banyak memberikan saran serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran dan kritikan untuk skripsi yang lebih baik lagi. Dan juga kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Baiklah, dalam video kali ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, penutup. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan dan tata kelola pemerintah yang baik pada suatu negara adalah good governance. Pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang baik dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Bentuk penerapan good governance sendiri adalah pemerintah diharuskan meningkatkan akuntabilitasnya. Good governance ialah pemerintahan yang bersih, transparan, ekonomi, efektif dan efisien. Good governance dan juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan seluruh aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas, dan untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan kerjasama yang baik antar departemen bersangkutan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini. Karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada terciptanya good governance. Akuntabilitas merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan dan berfungsi sebagai umpan balik bagi organisasi supaya meningkatkan kinerja pada masa datang. Sehingga dalam pembenahan akuntabilitas instansi pemerintah berbanding lurus terhadap peningkatan kinerjanya. Menurut Perpres nomor 29 tahun 2014, kinerja instansi pemerintah merupakan hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehubungan dengan dana publik yang telah digunakan. Kinerja instansi pemerintah dapat ditingkatkan dengan membangun sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan serangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang sistematis untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini menghasilkan informasi terkait keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi dan berguna untuk memetakan kelemahan-kelemahan organisasi agar dapat menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam kurung LAKIP merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kemudian pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP. LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya good governance. Setiap organisasi memerlukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Dalam melaksanakan aktivitasnya, organisasi melibatkan individu yang terdiri dari pegawai hingga pimpinan. Setiap individu mempunyai keinginan dan tujuan masing-masing. Bila tujuan tidak selaras, maka tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian kinerja, sehingga tujuan individu bisa diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu alat untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik.
Salah satu instansi pemerintah yang harus memberikan informasi aktivitas serta kinerjanya adalah Badan Pengawas Obat Makanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM, BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Mengingat tujuan dan fungsi BPOM yang sangat vital, sehingga perlu diketahui sejauh mana BPOM melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, sekaligus mendorong peningkatan kinerja. Maka oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja semua unit instansi dalam membantu perkembangan kinerja yang lebih baik agar tercapainya visi misi dan tujuan BPOM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana pencapaian kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018 berdasarkan Lakip Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, bagaimana kesesuaian Lakip Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat dengan amanat Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai capaian kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018 berdasarkan Lakip Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan yang kedua yaitu untuk menilai kesesuaian Lakip Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018 dengan amanat Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi BPOM Sumatera Barat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta tambahan informasi mengenai kesesuaian Lakip yang disusun Badan Pengawas Obat Makanan Provinsi Sumatera Barat dengan amanat Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Manfaat bagi penulis itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Manfaat bagi akademisi yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, ide, gagasan, ataupun pemikiran dalam upaya penerapan ilmu serta tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa datang. Baiklah, kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Teori yang pertama yaitu tentang organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sendiri merupakan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum yang bertujuan menyejahterakan masyarakat, mencakup penyediaan barang jasa kepada publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Entitas sektor publik sering merujuk pada organisasi pemerintah, mulai dari pusat hingga kabupaten kota. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena output yang tidak seluruhnya bisa diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. Yang kedua yaitu konsep akuntabilitas. Perkembangan sektor publik di Indonesia mendorong menguatnya akuntabilitas atas lembaga publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan mencapai tujuan organisasi melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholder. Kompleksnya konsep akuntabilitas sehingga lebih sulit diwujudkan daripada pemberantasan korupsi. Akuntabilitas sektor publik mengharuskan lembaga untuk menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu kepada masyarakat luas dan bukan hanya kepada otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu teori keagenan.
Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemberi amanah atau prinsipal dengan penerima amanah atau agen yang sangat relevan dengan organisasi sektor publik. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah harus diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah, maka informasi yang diterima masyarakat lebih berimbang serta menekan kemungkinan terjadinya korupsi. Setelah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi, sehingga konsekuensinya pemerintah dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerja sebagai mekanisme check and balance agar dapat mengurangi asimetri informasi. Kemudian kinerja dan pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan strategis. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Kemudian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP merupakan laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai kementerian wajib menyusun LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang yaitu berjalan selama 1 tahun. LAKIP merupakan perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada LAKIP terdapat laporan realisasi anggaran pendapatan, laporan pagu dan realisasi anggaran belanja per jenis belanja, dan laporan realisasi anggaran per output kegiatan yang dilaporkan setiap tahun. LAKIP juga berisi kegiatan-kegiatan yang mencakup kinerja instansi pemerintah selama periode tertentu. Penanggung jawab LAKIP adalah pejabat berwenang di instansi pemerintah yang melakukan dukungan administratif. Laporan tersebut harus menyajikan data yang relevan dan lengkap bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan maupun kegagalan instansi tersebut. Selain itu, ruang lingkup LAKIP juga meliputi akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksana tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi. Kemudian Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 memiliki 3 outline pedoman, yaitu petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, kemudian pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja, yang digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja. Kemudian penelitian terdahulu yaitu telah dilakukan oleh Mang Endar Febritson pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2016 AB Setiawan dan W. Gusnita, kemudian pada tahun 2017 dilakukan oleh Lalu Dani Segara, kemudian pada tahun 2017 dilakukan oleh Perpetua Saras Ulan Suci dan juga Wide Enardi. Adapun kerangka penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini yaitu desain penelitiannya yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih,
tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dan jenis dan sumber data. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen dan peraturan yang terkait dengan evaluasi atas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat. Dokumen dan peraturan terkait itu adalah Lakit Bepom Sumbar, Rensra Bepom Sumbar, serta Permen Pan RB nomor 53 tahun 2014. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah dengan metode dokumentasi dan media elektronik. Penulis melakukan observasi dokumen untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan. Dan melakukan observasi dokumen, penulis mengamati data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPOM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian metode analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Variabel pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja BPOM Sumbar, di mana kinerja BPOM Sumbar akan diukur dengan kriteria dari kinerja itu sendiri. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di tepi barat Pulau Sumatera dengan kontur daratan yang berbukit-bukit. Kemudian, gambaran umum Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPOM sendiri merupakan lembaga non-kementerian yang bergerak di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu visi BPOM Sumatera Barat adalah obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi, BPOM Sumatera Barat memiliki beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Padang. Kemudian struktur organisasi, BPOM dipimpin oleh seorang kepala BPOM dan membawahi 4 bidang. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh BPOM Sumatera Barat sendiri yaitu luasnya area pengawasan obat dan makanan di Sumatera Barat sehingga pengawasan belum maksimal, sehingga dibentuklah 2 unit Loka POM di Payakumbuh dan Damastraya. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap cybercrime dan online shop yang diduga produknya tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BPOM belum sepenuhnya ditindaklanjut oleh Pemda. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang masih melakukan obat tradisional sehingga meningkatkan penggunaan obat yang seharusnya menggunakan resep dokter. Kemudian analisis lingkungan internal, jumlah sasaran pengawasan menurut kabupaten dan kota. Selanjutnya yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Lakip Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini mengacu kepada Rensra BPOM Sumatera Barat 2015 sampai 2019, yang mana Rensra tersebut menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya. Nah, pada perencanaan kinerja tersebut terdapat 3 program strategis dan 3 sasaran strategis. Sasaran yang pertama yaitu menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Sumatera Barat di Padang.
Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada program atau kegiatan, dikarenakan pada bagian ini tampak jelas anggaran, realisasi anggaran, target output beserta realisasi output pada tahun bersangkutan. Nah, perjanjian perencanaan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan serta sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Kemudian akuntabilitas kinerja. Sasaran strategi 1, menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan. Nah, selanjutnya dapat dilihat perbandingan target dan realisasi capaian sasaran strategi 1 tahun 2016 sampai 2018. Sasaran strategi 1 ini memiliki 6 program. Program pertama yaitu perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Indikator kinerjanya yaitu ada output dan ada input serta output. Nah, pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan, dengan persentase output yang dihasilkan melebihi 100%. Begitupun pada tahun 2017 anggaran yang direalisasikan hanya 77,63% dengan realisasi output fisik melebihi 100%. Kemudian pada tahun 2018 serapan anggaran yaitu 93,34%, sedangkan realisasi output fisik sebesar 122,22%. Ini memperlihatkan bahwa berdasarkan tabel, target anggaran yang ditetapkan dari tahun-tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan realisasinya lebih rendah daripada anggaran tersebut, dengan output fisik yang melebihi 100%. Begitupun pada program-program lainnya pada tabel ini. Kemudian program 2, laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan. Yang indikator kinerjanya yaitu input serta output. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 serapan anggaran hanya 76,49% dengan realisasi 100%, realisasi output fisik 100%. Kemudian pada tahun 2017 serapan anggaran 85,26% dengan realisasi output fisik 100%. Kemudian 2018 realisasi anggaran sebesar 96,58% dengan realisasi output fisik 100%. Kemudian pada program ketiga yaitu sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di Padang, yang mana pada tahun 2016 serapan anggaran 89,83% dengan output yang dihasilkan melebihi 100%. Begitupun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018. Selanjutnya pada program-program lainnya dapat dilihat pada tabel rata-rata realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran yang dibuat, dengan output fisik yang melebihi 100%. Kemudian pada slide dapat dilihat perbandingan target persatuan dengan realisasi persatuan. Yang pertama yaitu perkara di bidang penyidikan obat dan makanan tadi, dengan realisasi persatuan pada tahun 2016 lebih kecil daripada target persatuan pada tahun 2016. Hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi penghematan anggaran. Kemudian pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 pun demikian. Kemudian pada program 2 sampai program 6 begitu pun demikian. Kemudian sasaran strategis 2, meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Dapat dilihat perbandingan target dan realisasi capaian sasaran 2 tahun 2016 sampai 2018 yang terdiri dari 2 program. Yang pertama, layanan publik Balai Besar POM di Padang.
Yang indikator kinerjanya itu input serta output. Outputnya itu jumlah layanan dan pengaduan. Dapat dilihat pada tabel realisasi pada tahun 2016 sebesar 91,77% dengan output fisik yang dihasilkan melebihi 180%. Kemudian begitupun pada tahun 2017 realisasi anggaran 87,80% dengan realisasi output fisik melebihi 120%. Begitupun tahun 2018. Pada program yang kedua, komunitas yang diberdayakan. Pada tahun 2016, realisasi output fisik melebihi 100% dengan serapan anggaran 77,79%. Begitupun pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel. Kemudian perbandingan target persatuan dengan realisasi persatuan pada tahun 2016 sampai 2018. Dapat dikatakan pada program 1 sasaran strategis 2 ini realisasi anggaran pada tahun realisasi persatuan pada tahun 2016 lebih kecil daripada realisasi target yang dianggarkan. Dapat dikatakan telah terjadi penghematan. Begitupun pada tahun berikutnya. Selanjutnya, sasaran strategis 3 meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Sumatera Barat. Dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi capaian sasaran 3 tahun 2016 sampai 2018. Program pada tahun 2016 terdiri dari 7 program. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 program perangkat pengelolaan data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran digabungkan menjadi layanan overhead. Nah, pada program pertama yaitu sarana dan prasarana sesuai standar. Dapat dilihat bahwa capaian penggunaan anggaran pada tahun 2016 itu 94,45% dengan realisasi output fisik 100%. Kemudian pada tahun 2017 persentase capaian penggunaan anggaran 96,21% dengan realisasi output fisik 100%. Begitupun pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel. Sasaran program yang kedua yaitu alat laboratorium yang diadakan. Dapat dilihat realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar 96,88% dengan realisasi output fisik 112%. Kemudian pada 2017 mengalami sasaran dapat dilihat pada tabel. Begitupun program-program selanjutnya. Kemudian perbandingan target persatuan dengan realisasi persatuan tahun 2016 sampai 2018. Dapat dilihat pada program 1 sarana dan prasarana sesuai standar. Dapat dilihat realisasi persatuan pada 2016 lebih kecil daripada target persatuan 2016. Begitupun tahun selanjutnya. Yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel pada program alat laboratorium yang diadakan. Begitupun realisasinya lebih rendah daripada target persatuan yang dianggarkan. Kemudian pada tahun 2017 begitu pula, pada tahun 2018 begitu pula. Kemudian pada program 3 dan sampai program 6 dan 7 dapat dilihat pada tabel. Kemudian evaluasi terhadap pencapaian kinerja, analisa akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil yang telah disajikan di atas, memperlihatkan bahwa dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa LAKIP belum menjadi pedoman dalam perbaikan penyusunan dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Terlihat dengan adanya anggaran yang terpakai di bawah 1% dengan realisasi output fisik yang lebih banyak dari target output fisik. Yang berarti
berbanding terbalik atau anggaran bisa dihemat, tapi pada tahun berikutnya anggaran pada program yang sama malah dinaikkan dengan jumlah target fisik yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini membuat Lakip tidak mempunyai dampak terhadap perbaikan yang signifikan, baik perencanaan tahunan, menengah maupun dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan informasi dalam Lakip menjadi dokumen yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan tahun sebelumnya, dan tidak mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program atau kegiatan. Laporan akuntabilitas tersebut tetap dijadikan dasar untuk menilai serta menyimpulkan kinerja organisasi, tetapi informasi yang dimuat di dalamnya belum digunakan untuk perbaikan capaian kinerja yang lebih baik pada periode berikutnya. Anggaran pemerintah di Indonesia merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja pemerintah yang diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan, sehingga dalam pengaturan target kinerja harus memperhatikan berbagai aspek. Salah satu aspek yang mendasar dalam pengaturan target kinerja adalah efek ratcheting yang terjadi ketika target pada tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja tahun lalu dengan targetnya. Pendapat ini sejalan dengan Leon Plummer tahun 2007 dengan yang menganalisis hubungan antara varian anggaran belanja yang terlihat overspending dengan kenaikan anggaran belanja tahun selanjutnya, yang berarti ada bias dalam penentuan target anggaran belanja daerah. Dalam penelitian ini, agen selalu berupaya memaksimalkan anggarannya sehingga berpengaruh pada besaran selisih anggaran dengan realisasinya. Efek ratcheting merupakan bentuk bias perilaku penyusunan anggaran dalam proses penentuan atau perencanaan anggaran. Efek ratcheting pada proses penyusunan anggaran organisasi merupakan penjelasan atas pertumbuhan anggaran dari waktu ke waktu. Kecenderungan demikian merupakan bentuk bias perilaku yang menjadi kendala penyerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran belanja tahun sebelumnya cenderung lebih rendah dari anggaran atau underspending. Laporan tersebut belum berfokus pada informasi realisasi kegiatan pada tahun tersebut dan belum cukup andal karena belum berorientasi outcome. Perbandingan kinerjanya belum memadai disebabkan baru membandingkan target dan realisasi saja. Kemudian evaluasi Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Poin A tentang pengertian pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dijelaskan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kemudian pada poin B yaitu tentang tujuan pelaporan kinerja. Tujuan pelaporan kinerja yaitu yang pertama sebagai pemberi informasi kinerja yang terukur pada pemberian amanat atas kinerja yang telah dicapai. Kemudian upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Jika ditinjau pada poin B, Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat telah cukup sesuai dengan yang diamanatkan. Kemudian poin C tentang format laporan kinerja. Format laporan kinerja terdiri dari 4. Yang pertama, uraian singkat organisasi. Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat telah menguraikan secara jelas gambaran mengenai BPOM Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, rencana dan target kinerja yang ditetapkan. Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat telah cukup menguraikan secara rinci rencana dan target kinerja menggunakan sasaran strategis yang dilengkapi dengan masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat telah menguraikan secara cukup jelas pengukuran kinerja. Yang keempat, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. BPOM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2018 telah dijelaskan secara cukup rinci analisis kinerja atas setiap sasaran strategis dengan memaparkan kondisi terakhir yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu penutup.
Yang pertama yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja BPOM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2014. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan pencapaian kinerja BPOM Sumatera Barat pada Lakip BPOM tahun 2016 sampai 2018 sudah cukup baik karena pencapaian kinerja rata-rata di atas 80%. Yang kedua, secara umum Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2018 telah sesuai dengan pedoman penyusunan Lakip pada Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014. Kemudian pada yang ketiga yaitu realisasi indikator kinerja BPOM yang belum sesuai dengan target pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dan untuk mendukung program pemerintah melalui BPOM dan juga kurangnya pengawasan atas setiap program yang berjalan sehingga target yang dibuat tidak dapat capai 100%. Kemudian keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini baru dilakukan perbandingan antara satu Lakip BPOM Provinsi Sumatera Barat sehingga belum bisa digeneralisir. Yang kedua, tahun pengamatan pada penelitian ini menggunakan periode selama 3 tahun, yaitu tahun 2016 hingga 2018. Perbedaan hasil dari perbedaan rentang waktu penelitian mungkin akan terjadi. Kemudian saran yang pertama itu bagi BPOM Sumatera Barat sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai 100% target yang telah ditentukan dan memperoleh nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas materi penyebab relasi kinerja yang tidak tercapai secara rinci untuk setiap indikator serta menggunakan periode yang panjang sehingga dapat dilihat pengaruhnya dari satu periode ke periode pengamatan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya membandingkan Lakip antara satu instansi dengan instansi lainnya secara rinci sehingga terlihat dengan lebih jelas bagaimana Lakip yang sesuai dengan Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014.